Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan satu renungan singkat firman Tuhan. Mengapa Tuhan itu kadang mencambuk kepada umatnya, kepada anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita ambil permisalan. Jadi bila kita memiliki seorang anak ini misalnya ya, kemudian anak itu tabiatnya baik, perasaan, kemudian taat orang tua, diberitahu sesuatu itu mudah mengerti, kemudian disuruh mengerjakan sesuatu itu cukup dengan kata-kata yang lembut, kemudian bila mengingatkan atau menegurnya juga cukup dengan sindiran. Maka untuk anak-anak yang seperti ini kita tidak perlu berlaku dan mendidik dengan cara yang kasar, saudaraku. Tapi, saudaraku, bila kita punya anak itu tabiatnya bandel, kemudian kurang baik, kemudian suka membantah, tidak cepat memahami, sulit dikasih tahu begitu, saudaraku, suka melakukan hal-hal yang tidak baik, dididik juga sulit. Kadang orang tua memerlukan satu bentuk didikan yang berwujud didikan-didikan yang keras, bahkan disebut di dalam Amsal itu seperti cambukan, saudaraku. Jadi ada saatnya untuk anak yang lembut, yang cepat mengerti, yang tanpa disuruh dia sudah tahu. Kita tidak perlu menggunakan cambuk, saudaraku. Cukup dengan bahasa lembut, bahasa kasih. Tetapi kepada anak yang sifatnya itu bandel, sulit dikasih tahu, kalau mengerjakan sesuatu harus disuruh-suruh dahulu, saudaraku, tipenya sedemikian rupa, sulit, bandel dan lain sebagainya. Kadang orang tua memerlukan satu trik untuk mendidiknya dengan cara yang keras, saudaraku. Demikian pula Tuhan, saudaraku, ketika mendidik anaknya untuk menjadi dewasa iman, mendidik jemaatnya untuk menjadi dewasa iman, Tuhan memiliki dua cara tersebut juga, yaitu cara lembut itu untuk orang-orang yang mengerti tanpa disuruh, mengerjakan segala sesuatu tanpa disuruh. Saudaraku, sudah memahami bahasa kasih, memberi tanpa diminta, bekerja tanpa disuruh, itu bahasa kasih, saudaraku. Dan kalau Tuhan itu sudah menjumpai jemaatnya, anaknya itu sedemikian rupa, Tuhan tidak akan mendidik dengan cara yang keras, Tuhan tidak akan memukul, tetapi Tuhan akan memberikan didikan dengan cara yang lembut, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan itu menjumpai satu karakter yang lain dari anaknya, karakternya itu bandel, saudaraku, dia tidak cepat paham, tidak cepat mengerti, saudaraku, tidak bisa memberi kalau belum diminta, tidak mau bekerja kalau belum disuruh, saudaraku. Ini anak yang bandel tabiatnya, saudaraku. Dan untuk yang demikian ini, Tuhan kadang menggunakan cambuk untuk mengingatkan supaya anak itu tetap selamat, tetap berada di dalam jalur jalan kebenaran. Saudara, saya akan bacakan di dalam satu ayat, 1 Korintus 4 ayat 20 dan 21 demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ini 1 Korintus 4 ayat 20 dan 21. Saudara, jadi untuk anak-anak, untuk jemaat-jemaat yang karakternya itu lembut, sudah memiliki kasih, bisa memberi tanpa diminta, bisa bekerja tanpa disuruh, saudaraku, Tuhan tidak akan melakukan satu cambukan-cambukan keras. Tapi kalau Tuhan menjumpai anaknya, jemaatnya itu, dia tabiatnya masih bandel, kalau bekerja harus disuruh-suruh, kalau untuk mengasihi harus disuruh-suruh dahulu. Saudara, kadang untuk yang
berkarakter sedemikian ini, Tuhan kadang memerlukan cambuk supaya anak itu kembali kepada jalannya, bisa kembali mengasihi, bisa kembali memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, bisa bekerja, mencukupi kehidupannya. Saudaraku, jadi saudaraku, baik cambukan ataupun bahasa kasih yang akan datang dari Tuhan, itu tergantung dari sikap karakter batin kita. Tergantung dari karakter manusia rohani kita. Kalau kita memiliki karakter manusia rohani yang lembut, maka Tuhan tidak akan mendidik kita dengan cara yang keras. Tetapi kalau kita memiliki karakter dan sifat yang keras, yang bandel, saudara, seperti sifat anak yang bandel tadi, saudaraku, Tuhan kadang akan memberikan 1-2 cambukan. Bukan supaya saudara hancur, tetapi supaya saudara kembali kepada jalannya yang baik, yang lurus, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bentuk didikan dari orang tua itu bermacam-macam. Untuk anak yang berperasaan dan lembut ini tentunya juga tidak memerlukan kekerasan, tetapi untuk anak yang keras, bengal, kadang memerlukan 1-2 cambukan, baru dia bisa kembali kepada tugasnya, kepada jalan yang benar. Saudara, demikian pula Tuhan dalam rangka mendidik umatnya ini memiliki beberapa cara, baik dengan cara yang keras atau yang kita kenal dengan cambukan. Jadi mengapa Tuhan itu mencambuk? Ini jawabannya, saudaraku. Ataupun juga dengan cara yang lembut. Pada anak-anak yang memiliki kasih, Tuhan akan berbicara dengan cara yang lembut. Tidak perlu dikasari, sudah ngerti. Tidak perlu disuruh bekerja, sudah bekerja. Tidak perlu disuruh berkorban, sudah berkorban. Kepada anak-anak yang sedemikian ini luar biasa Tuhan akan mengasihi. Saudara, kepada orang yang kanak-kanak rohani, Tuhan seringkali menggunakan cambukan-cambukan. Sifat kanak-kanak rohani itu antara lain seperti tadi saya sampaikan, kalau mendekat kepada Tuhan untuk berdoa dan lain sebagainya ini harus disuruh-suruh, suka dengan perbantahan, kemudian saling merasa diri hebat, belum memiliki rasa cinta, kasih sayang, itu belum ada. Masih banyak menuruti keinginan hawa nafsu, tidak peka dengan isyarat Roh Kudus. Saudara, ini yang membuat seseorang itu kadang kena cambukan, karena orang itu nggak peka dengan isyarat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada orang yang berkarakter demikian, Tuhan seringkali memberikan cambukan-cambukan. Itu bisa berupa wujudnya sakit penyakit, kemudian juga kebangkrutan, ada lagi musibah, saudaraku, dan lain sebagainya. Itu dengan maksud supaya anaknya tersebut bisa tetap pada jalur yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu jalur kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun kepada orang yang dewasa rohaninya, saudaraku, Tuhan cukup memberikan isyarat-isyarat lembut untuk menegurnya. Orang yang dewasa rohani itu, saudaraku, akan selalu koreksi diri. Jadi orang yang dewasa rohani itu koreksi diri, saudaraku. Peka dengan isyarat-isyarat di sekitarnya. Kemudian orang yang dewasa rohani itu akan menemukan sendiri kesalahannya sebelum ditegur orang lain atau Tuhan. Jadi orang yang dewasa rohani itu akan koreksi diri. Kemudian dia akan menemukan kesalahan dirinya sebelum ditegur orang lain ataupun bahkan ditegur Tuhan. Saudara, jadi sehingga orang yang dewasa rohani itu bisa memperbaiki diri secepatnya. Sebelum ditegur loh saudaraku, sudah tahu, oh aku salah. Kemudian sudah melakukan satu perbaikan sendiri. Tidak sampai Tuhan melakukan teguran-teguran. Saudara, kepada orang yang sedemikian tentunya Tuhan tidak akan berlaku keras. Jadi saudaraku,
Orang yang bijaksana itu adalah orang yang menemukan kesalahan diri sebelum disalahkan orang lain. Orang yang bijaksana itu orang yang menemukan kesalahan-kesalahannya sendiri sebelum disalahkan, dikoreksi orang lain, sebelum ditegur oleh Tuhan. Nah, kepada orang yang sedemikian, saudaraku, Tuhan tidak akan memberikan cambukan-cambukan, melainkan dengan bahasa kasih nan lembut yang luar biasa ajaib. Saudara, mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa memberi tanpa diminta, orang yang bisa bekerja tanpa harus disuruh-suruh, orang yang bisa melakukan segala sesuatu, bahkan orang yang bisa memahami segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu diterangkan. Saudaraku, itulah orang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan firman pagi hari ini memberkati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.